kira-kira kapan cash flow akan mengalir ke perusahaan dengan memperhatikan ini jatuh temponya AR-nya kapan sih, 3 bulan lagi atau tahun depan. Jadi kemudian misalnya ada contoh bahwa perusahaan belum bayar utang ke supplier, masih banyak account payable, berarti mungkin tahun depan atau beberapa bulan lagi perusahaan harus banyak mengeluarkan uang untuk bayar utangnya, seperti itu. Jadi di sini SCF menghasilkan informasi untuk membantu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan future cash flow. Yang kedua adalah membantu menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa menilai, kalau dulu di awal semester 3 kita pernah belajar bahwa primary usernya laporan keuangan kan shareholder ya. Jadi shareholder itu akan bisa memperkirakan kira-kira perusahaan ini tuh bisa membayar dividennya tidak, dividennya nanti akan dibayar dengan cash dividen tidak. Kemungkinan kalau perusahaan cash flow-nya jelek dan dia tidak bisa membayar cash dividen, kemungkinan shareholder-nya akan dibayar misalnya dengan tambahan saham baru gitu ya. Jadi kan tidak semua shareholder itu senang dengan tambahan saham baru, mereka pengennya uang cash gitu ya. Jadi shareholder akan bisa menilai kira-kira si perusahaan ini bisa bayar dividennya ke mereka tidak, bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya tidak, misalnya utang dan lain-lain. Kalau ada utang yang belum bisa dibayarkan, itu akan mempengaruhi kesehatan perusahaan ya, komposisi keuangan perusahaan, dan itu akan berpengaruh juga ke nilai saham. Jadi para user, utamanya para shareholder dan investor, itu akan bisa menilai kira-kira saya masih menguntungkan nggak investasi di perusahaan ini, seperti itu. Kemudian alasan ketiga, usefulness-nya adalah untuk membantu menilai, memahami alasan-alasan kenapa ada perbedaan antara net income dan net cash flow dari operating activities. Kenapa ada perbedaan? Karena net income yang ada di income statement itu disusun berdasarkan accrual basis, di mana pencatatannya adalah berdasarkan transaksi, bukan berdasarkan cash yang keluar atau cash yang diterima. Sedangkan kalau net cash flow di SCF ini berdasarkan benar-benar cash yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi pasti akan ada perbedaan antara net income dengan laporan yang di SCF. Tidak selalu berarti bahwa perusahaan yang net income-nya besar itu ternyata cash flow-nya lancar juga gitu ya. Misalnya net income besar karena dari penjualan, dari sales, tapi kalau ternyata salesnya lebih banyak berupa AR, receivable, belum tentu cash flow-nya bagus. Jadi dengan membaca SCF kita akan bisa memahami kenapa ada perbedaan antara net income dan net cash flow. Mungkin net income-nya menghasilkan, dicatat net income-nya besar banget, tapi kok cash flow-nya seret, seperti itu ya. Cash flow-nya kok terganggu. Ya itu bisa jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi yang terkesan kaya, yang terkesan untung, itu belum tentu mereka cash flow-nya sehat, seperti itu ya. Jadi dengan melihat SCF, kita bisa memahami kenapa ada perbedaan antara net income dan net cash flow from operating. Kemudian informasi keempat adalah untuk membantu menilai adanya transaksi cash dan non-cash untuk aktivitas investing dan financing. Kalau investing yang berupa cash, misalnya pembelian tanah dan lain-lain, dan pembelian tanah, pembelian building, itu misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang non cash, misalnya pendanaan mengeluarkan saham untuk
membeli aset baru misalnya, itu kan non cash transaction ya. Kemudian klasifikasi cash flow, ini kita sudah kenal semua, ada operating, investing, dan financing. Kalau disebutkan operating activities ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan laporan-laporan atau aktivitas di income statement. Itu untuk operating activities. Dan operating activities ini disebut sebagai key indikator atau indikator kunci untuk menentukan apakah perusahaan bisa menghasilkan cash flow yang cukup atau sufficient, yang cukup untuk menjalankan operasional perusahaan. Karena seharusnya perusahaan yang sehat, pendapatan utamanya berasal dari sini, operating activities. Jadi ini adalah key indikator, indikator kunci untuk melihat apakah perusahaan bisa menghasilkan cash flow yang cukup untuk operasionalnya. Jika ternyata cash flow perusahaan lebih besar dari investing dan financing misalnya, berarti itu sebenarnya perusahaannya tidak sehat. Karena operasionalnya sendiri kok bermasalah, dia mendapatkan cash flow-nya kok dari aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Jadi mungkin secara total cash flow-nya mungkin bagus, tapi kalau operating activities-nya kurang bagus, berarti ini mungkin perusahaan tahun ini bagus, tapi belum tentu bisa bertahan untuk tahun-tahun ke depannya. Makanya disebut di sini adalah key indikator. Indikator kunci untuk melihat apakah perusahaan bisa menghasilkan cash flow bagi operasionalnya. Kemudian investing activities atau aktivitas investasi, ini adalah hal-hal yang investing activities, ini hal-hal yang berhubungan dengan investasi dan non-current asset. Ini investing activities disebutkan sebagai adalah satu hal yang penting untuk menentukan cash flow, apakah dia bisa mengenerate future income dari aktivitas investasinya. Ini apakah dari investasinya itu dia bisa menghasilkan cash flow bagi future-nya perusahaan. Kemudian financing activities. Ini penting untuk memprediksi cash flow yang berhubungan dengan capital provider atau penyuplai modal bagi perusahaan. Jadi misalnya ini hal-hal yang berhubungan dengan shareholder itu ada di sini. Jadi yang berhubungan dengan memprediksi klaim atas future cash flow yang berhubungan dengan capital provider. Financial activities ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ekuitas dan non-current liability. Kalau di investing tadi berhubungan dengan aset item. Kalau financing ini berhubungan dengan liability item. Ini mungkin teman-teman sudah kenal ya, apa aja yang di operating activities. Cash inflow-nya dari penjualan, kemudian dari return atas pinjaman, kemudian investasi kita di perusahaan lain yang berupa dividend revenue, interest revenue, cash outflow-nya, pembayaran ke supplier, pembayaran ke karyawan, pembayaran pajak, pembayaran interest expense, dan expense yang lain. Ini adalah hal-hal yang ada di income statement. Kemudian yang investing tadi disebutkan bahwa yang berhubungan dengan investing adalah hal-hal yang berhubungan dengan umumnya dengan long term asset.
Kalau financing berhubungan dengan liability dan equity item. Cash inflow dari investing, penjualan properti, penjualan debt atau equity yang kepunyaan perusahaan lain ya, bukan perusahaan kita. Jadi ini investasi kita, kemudian pembayaran prinsipal atas pinjaman ke perusahaan lain. Ini cash outflow-nya pembelian properti, pembelian sekuritas, kemudian memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Financing, penjualan sekuritas kita, ini saham kita ya. Kalau ini kan saham kepunyaan pihak lain. Kalau ini adalah sekuritas kita, ini saham kita. Kemudian menerbitkan debt, cash outflow-nya pembayaran dividen dan pelunasan long term debt atau pembelian kembali capital stock. Kemudian ketika kita bicara SCF kan bicara mengenai cash. Cash itu kan erat berhubungan dengan cash equivalent ya. Jadi kita masukkan juga hal-hal yang bersifat cash equivalent. Tapi kita harus bisa menentukan apa sih cash equivalent itu. Cash equivalent adalah investment yang short term dan highly liquid. Jadi dia sangat mudah untuk dicairkan menjadi cash. Kriteria highly liquid adalah dia siap untuk dikonversikan ke sejumlah cash yang kita ketahui. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira investasi kita itu kalau dikonversikan ke cash kita dapat berapa sih. Jadi harus ada keterangan to known amount, jadi jumlah yang sudah bisa kita ketahui dan dekat dengan maturity-nya atau jatuh temponya yang menunjukkan bahwa tidak ada risiko signifikan atas perubahan nilai. Jadi ini syaratnya ada dua ya, dekat dengan jatuh temponya dan tidak ada risiko signifikan atas perubahan nilai. Misalnya perubahan nilai dari interest rate. Kalau interest rate itu kan biasanya berubah-ubah ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh bank sentral. Nah, penentuan interest rate oleh bank sentral itu di sini adalah BI. Itu ditentukan oleh kondisi perekonomian suatu negara. Nah, di sini syarat dia disebut sebagai cash equivalent adalah investasi yang mudah dicairkan, yang dekat dengan maturity-nya dan tidak punya risiko signifikan atas perubahan nilai tersebut. Jadi, kalaupun ada perubahan interest, hal itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap investment tersebut. Ceritanya seperti itu. Umumnya, hanya investasi yang maturity-nya atau jatuh temponya adalah kurang dari 3 bulan. Itu disebut sebagai highly liquid investment, dalam artian ya bisa disebut juga sebagai cash equivalent. Kemudian gambar ini adalah menunjukkan tentang life cycle suatu produk. Di gambar ini hanya ingin menunjukkan bahwa tidak selamanya yang disebut dengan cash flow negatif itu buruk bagi perusahaan. Jadi ada fase-fase tertentu di mana memang normalnya cash flow-nya tuh negatif, tapi itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja, bukan suatu hal yang jelek gitu ya. Tergantung fasenya seperti apa gitu. Ini kan produk life cycle. Jika ada suatu produk, misalnya katakanlah kita punya perusahaan, kita mau bikin bisnis nih. Yang lagi tren saat ini kan jualan kopi ya, katakanlah seperti kopi-kopi yang keren itu kan, yang terkenal itu kan kopi Janji Jiwa, kopi Kenangan, seperti itu. Itu kan rata-rata pemiliknya kan anak-anak muda ya. Nah, ketika mereka awal-awal membuat produk, ada fase-fase mungkin mereka akan mengalami cash flow yang susah di awal memperkenalkan produk ke pasar. Jadi ini kita lihat fasenya, fase pengenalan, fase pertumbuhan, fase mature, dan fase penurunan. Ketika masa-masa awal pengenalan produk ke masyarakat, ke pasar,
pastinya mereka masih belum banyak yang kenal dan belum banyak yang beli gitu ya. Jadi kalau belum banyak yang beli, tentu cash flow dari operatingnya masih negatif, masih berdarah-darah, ceritanya seperti itu. Belum banyak yang kenal, belum banyak yang beli, jadi cash flow dari operatingnya masih daerah minus, daerah negatif, sedangkan cash flow untuk financingnya justru menduduki fase-fase puncak karena dia misalnya harus nyewa gerai, nyewa toko, nyewa outlet, kemudian harus beli mesin. Jadi financing cash flow-nya besar di masa-masa introductory. Investingnya juga di sini masih berdarah-darah. Di sini investasi dia mungkin masih harus pinjam uang ke pihak lain, kemudian dia harus membeli peralatan buat investasinya, itu ada di sini. Jadi masih berdarah. Kemudian ketika masa pertumbuhan ini sudah mulai dikenal orang, sudah mulai naik, penjualan makin naik. Jadi seperti itu fasenya. Investing juga demikian. Fase mature, sudah mulai dikenal pasar. Ini operatingnya mungkin menduduki fase tertinggi. Nah, namanya suatu produk itu pasti ada fase decline ya. Jadi masyarakat sudah mulai bosan atau mungkin ada kompetitor lain. Jadi masyarakat sudah mulai beralih ke produk lain ya. Itu si produk ini mungkin akan mengalami fase decline, dia menuju ke negatif cash flow lagi. Ini gambaran ini hanya menunjukkan bahwa tidak selamanya negatif cash flow itu dianggap sebagai hal buruk gitu ya. Jadi tetap kita lihat dia ada di posisi mana, di fase-fase yang mana. Ini gambaran tentang pengaruh life cycle suatu produk terhadap cash flow-nya. Kemudian format SCF ini untuk operating activities ada direct method dan indirect method. Ini tiga kan ini sudah diketahui ya, operating, investing, dan financing. Kemudian ini ditulis melaporkan inflow dan outflow dari investing dan activity dan financing secara terpisah. Jadi ini harus dipisah, tidak bisa dinetkan. Misalnya kita pengen simple saya tulis net saja daripada nulis banyak-banyaknya. Tetap ini harus terpisah. Meskipun ini cuma satu baris di sini, ya tetap ini harus tulis satu baris investing activities. Jangan operating kemudian langsung digabung yang lainnya antara dua hal ini. Tetap harus terpisah masing-masing. Ini bentuknya SCF, net income paling atas, net income di operating activities, kita adjust. Mana yang kita tambahkan, mana yang kita kurangkan. Intinya seperti tadi, yaitu mengkonversikan dari accrual basis menjadi cash basis. Kita konversikan accrual basis yang di statement of di income statement ke cash basis di SCF. Ini kita lewat dulu. Yang bentuknya kan insya Allah sudah pada tahu ya bentuk SCF ya. Jadi untuk mempersiapkan SCF meskipun teman-teman sudah tahu, tapi biasanya kita diminta untuk sesuai dengan urutan ya. Jadi kita diminta untuk teratur membuat SCF-nya. Kan kita proyeksinya belajar AKM itu adalah kita menjadi akuntan ya. Jadi kalau akuntan itu kita harus tahu strukturnya, kita harus tahu step by stepnya secara teoritis gitu ya. Mungkin kalau hanya sebagai bookkeeper saja, hanya sebagai juru tulis, kita langsunglah bikin SCF gitu ya. Tapi kalau kita sebagai akuntan, kita harus tahu struktur satu persatunya secara teori seperti ini. Jadi kita bukan hanya tahu secara clerical saja, hanya tahu misalnya menyusun saja, tapi kalau diminta menjelaskan step by step-nya bagaimana gitu ya. Kalau hanya bookkeeper kita mungkin tidak bisa menjelaskan step by step-nya, tapi kalau akuntan kita diminta untuk bisa menjelaskan secara
teoritis seperti apa sih SCF itu gitu. Nah, mempersiapkan SCF kita menggunakan 3 informasi sebagai berikut, yaitu financial position yang komparatif. Jadi kita membutuhkan financial position dari tahun sebelumnya juga biar bisa dikomparasikan. Kemudian income statement dari tahun yang bersangkutan, dari current saja. Dan informasi ketiga adalah dari selected transaction data, data-data transaksi tertentu. Stepnya, kita pertama menentukan perubahan cash. Yang kedua, menentukan cash flow dari operating. Yang ketiga, baru kita menentukan net cash flow dari investing dan financing activities. Ini contoh ini perusahaan konsultan pajak. Konsultan pajak mulai tanggal 1 Januari 2019 mengeluarkan 60.000 lembar saham dengan par value $1 untuk menghasilkan 60.000 cash. Perusahaan menyewa kantornya, furniture dan equipment. Pada tahun pertama, comparative financial position ini nanti ada di ilustrasi 233 disajikan komparatifnya. Datanya kita lihat. Ini data comparative financial position. Jadi kita bisa melihat increase dan decrease-nya dari awal tahun dan akhir tahun. Kemudian current income statement untuk mengetahui revenue dan expense. Dan ini adalah selected information data. Selected data disebutkan bahwa ada pembayaran dividen pada tahun yang bersangkutan. Kemudian kita lihat bagaimana step untuk membuat SCF. Yang pertama, menentukan perubahan cash. Jadi kita cari cash-nya mana nih? Cash kan ada di financial position. Perubahan cash dari beginning dan ending. Ini beginningnya 0, endingnya 49. Berarti perubahan cash-nya adalah increase 49. Oke, step pertama sudah kita lakukan. Step kedua, menentukan net cash flow dari operating. Perusahaan harus menentukan revenue dan expense berdasarkan cash basis. Jadi dari accrual basis di income statement akan kita ubah ke cash basis. Caranya bagaimana? Dengan mengadjust net income-nya. Jadi akan kita rekonsiliasi. Kemudian mengeliminate atau mengurangi efek di transaksi income statement yang tidak berhubungan dengan increase or decrease-nya cash. Contohnya apa saja? Misalnya depresiasi expense. Depresiasi expense kan dia akan berpengaruh ke income statement. Dia berpengaruhnya mengurangi income statement. Karena expense kan mengurangi income statement ya, padahal depresiasi itu tidak ada urusan dengan cash, cuman catatan akuntansi saja. Tidak ada uang yang benar-benar kita keluarkan untuk bayar depresiasi. Karena dia berpengaruh di net income, tapi tidak ada hubungannya dengan cash, harus kita keluarkan dari net income-nya. Nanti depresiasi akan kita tambahkan di SCF. Kemudian yang ketiga, mengkonversikan net income ke net cash flow from operating. Menggunakan direct method ataupun indirect method. Ini contohnya, net income berasal dari revenue yang diakui dan ada pencatatan expense yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kalau expense dicatat berdasarkan yang sudah terjadi, sedangkan revenue dicatatkan berdasarkan teori revenue recognition, di mana kita bisa mengakui revenue ketika kita sudah menyelesaikan performance obligation kita, meskipun cash-nya belum ada gitu ya. Itu kita akui di net income, kemudian kita konversikan ke SCF. Jadi kita harus mengeliminate non-cash revenue,
revenue yang belum ada uangnya, yang sudah terlanjur kita catat di net income, tapi harus kita keluarkan karena nggak ada cashnya. Dan mengeliminate non-cash expense, mengurangkan, menghilangkan non-cash expense. Ini contohnya seperti depresiasi tadi. Ini indirect method atau disebut juga dengan rekonsiliasi method. Ini nama, kalau nanti disebutkan rekonsiliasi method itu adalah indirect method. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada ya? Ya, kita lanjutkan. Nggak apa-apa kita mengulang ini ya, meskipun teman-teman mungkin bosan dengerin ini kan udah bisa gitu ya. Tapi kan kita disuruh mengulang, ya udah kita ulang aja gitu ya. Kita ini indirect method atau rekonsiliasi method. Contohnya adalah tadi step pertama udah ya, step kedua kan menentukan net cash flow dari operating. Nah, apa saja yang berhubungan dengan operating ini? Kita lihat di sini. Ini datanya. Ini AR. AR kan berhubungan dengan sales ya. Ini financial position. Ini income statement. Ini tentang revenue. Kita lihat. AR itu berhubungan dengan sales. Tadi ada data AR increase 36, beginningnya 0, endingnya 36, jadi increase-nya 36. Kemudian disebutkan tadi di atas bahwa revenue-nya dari penjualan adalah 125. Kalau revenue-nya 125, kemudian AR-nya increase, namanya AR kan piutang. Berarti dari revenue 125 yang kita akui itu tidak semuanya dibayar dengan cash, tapi dibayar sebagian dengan AR. Kalau AR-nya increase, berarti kan semakin banyak piutang ya, semakin banyak orang yang berhutang kepada kita. Kalau banyak orang yang berhutang, berarti cash-nya kan kurang. Jadi sebenarnya penerimaan cash kita tuh berapa sih gitu. Jadi ini penerimaan dari customer adalah 89 dari revenue yang kita akui dikurangi dengan saldo peningkatan AR. Ketika AR naik, berarti cash receipt sebenarnya akan rendah karena orang lebih banyak membayar dengan AR, bukan membayar dengan cash. Ini logikanya bisa diterima ya. Kenapa? Oke ya, logikanya bisa diterima ya. Bisa Bu. Bisa Bu. Kita lanjutkan increase in AR ini tadi. Jadi rekonsiliasi di operating aktivitas adalah peningkatan AR harus kita anggap sebagai pengurangan net income karena berarti kan cash yang kita terima sedikit, orang lebih banyak membayar dengan AR. Jadi increase in AR kita kurangkan, kemudian ada increase in AP. Tadi ternyata AP-nya, payable-nya juga naik, berarti kan sebenarnya tadi ini data AP sudah ada. Kalau AP naik, bukan payable naik, berarti kan kita kalau beli-beli ke supplier misalnya, berarti kita kan lebih banyak bayar dengan hutang, nggak bayar dengan cash gitu ya. Berarti sebenarnya cash kita nggak banyak keluar gitu. Tapi kan di income statement yang namanya pembelian sudah kita catat, sedangkan kita belum banyak bayar dengan cash. Nah, di sini di SCF peningkatan AP berarti harus kita catat bahwa cash kita masih banyak kok gitu karena kita belum bayar. Seperti itu ya, kenapa increase di
itu dianggap sebagai penambah cash. Karena kita memang belum bayar, kita masih ngutang gitu. Itu logikanya seperti itu. Jadi net cash dari operating adalah sekian netnya, 3.000 ini yang kita dapatkan. Ini ini yang peningkatan AP tadi di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menyela ya. Tadi step kedua kan menentukan net cash flow dari operating. Step ketiga menentukan net cash flow dari investing dan financing. Ini tadi udah menentukan cash. Ini di step pertama kita tulis cashnya beginning, ending, ini increase-nya 49, kemudian AR kita tulis di sini. Ini ada di slide sebelumnya. Kemudian yang ini peningkatan di financing karena investingnya nggak ada data ya, jadi kita langsung ke financing. Tadi ada data bahwa perusahaan menjual saham 60.000, jadi pendanaan dapat 60.000. RE-nya ada peningkatan 20.000. Net income-nya 34 sudah ada di data semua. Dividen 14 dari selected data. Account payable juga sudah ada tadi, berarti sudah selesai kita membuat SCF gitu. Ini contoh pertama. Kemudian ini laporan SCF-nya yang komplit seperti ini. Biasanya sih kalau saya lihat, kalau ada soal-soal tentang SCF tuh hampir rata-rata bisa semuanya ya. Jadi saya anggap udah kita bisa melaju ke depan ke slide selanjutnya. Ini tadi 2019, sekarang 2020. Tahun 2020 sudah mulai ada data tentang investing, pembelian tanah, building, dan lain-lain. Share capital, ini tidak ada yang berubah karena nggak ada penjualan saham lagi. Ini data di sini. Kita mau membuat SCF tahun 2020, yaitu tahun kedua dari perusahaan tersebut. Data current income statement. Kalau financial position kan harus komparatif ya. Ini comparative financial position. Beginningnya 2020 dan ending 2020. Sedangkan income statement adalah current period saja. Ini data current period. Revenue, depresiasi, income tax, ini selected data. Jadi 3 informasi sudah kita dapatkan. Comparative financial position, current income statement, dan selected data. Dividen 18, kemudian dapat 150.000 cash dari penerbitan bonds dan pembelian land, building, dan lain-lain dilakukan secara cash. Step pertama kita menentukan perubahan cash. Udah decrease 12.000. Ini data sudah ada. Step kedua menentukan net cash flow dari operating. Ini increase decrease-nya di sini. Step ini kita lihat AR-nya. Ini AR-nya decrease. Kalau decrease berarti kita tambahkan di adjustment-nya. Kalau AR decrease berarti kan para customer kita sudah mulai bayar-bayar kan ya.
AR-nya menurun berarti customer sudah mulai banyak bayar beneran ke kita. Berarti kan kita cash-nya dapat gitu ya. Jadi kalau ada decrease, cash-nya kita tambahkan di SCF. Kemudian prepaid expense. Prepaid expense, contohnya apa prepaid expense? Prepaid rent. Nah, prepaid rent, prepaid insurance gitu ya. Kalau prepaid expense, berarti kan kita sudah bayar beneran tapi belum kita akui expense-nya kan ya. Jadi kita kurangkan karena kita sudah bayar beneran gitu ya. Sedangkan di net income-nya kita belum mengakui expense-nya tersebut. Jadi kalau ada prepaid expense, kenaikan prepaid expense kita kurangkan karena kita sudah mengeluarkan cash beneran untuk membayar prepaid expense tersebut. Kemudian account payable increase. Kalau increase berarti kita lebih banyak membayar ke klien, ke supplier dengan utang, berarti cash kita belum banyak keluar, berarti harus kita tambahkan karena cashnya masih ada di kita gitu. Logikanya sudah masuk ya, dapatlah. Ini depresiasi expense juga kita tambahkan karena nggak ada uang keluar, jadi kita tambahkan bahwa sebenarnya cash itu masih ada di kita. Oke, begitu. Net cash dari operating activities. Ini pembelian masuk kategori investing, pembelian tanah, pembelian gedung, kemudian pembelian equipment masuk ke investing semua. Bonds payable, utang ternyata meningkat, dia mengeluarkan bonds payable tadi. Dia mengeluarkan bonds payable tadi dalam untuk mendapatkan uang cash sebesar 150.000 tadi ada datanya. Berarti dia pendanaan untuk mendapatkan uang cash masuk ke financing. Bagaimana kalau mengeluarkan bond tapi tidak mendapatkan cash, misalnya mengeluarkan bond untuk beli tanah, berarti dia nggak akan masuk di cash flow karena nggak ada berhubungan dengan nggak ada berhubungan dengan uang cash. Jadi kebetulan tadi ada informasi bahwa dia issuance bonds-nya ini dalam rangka mendapatkan cash. Dia menerima $150.000 dari penerbitan bond, berarti masuk ke financing. Kemudian RE-nya di sini bisa kita jelaskan RE-nya. RE dan income. RE kan 136. 136 dari mana? 136 adalah berasal dari 134 net income tahun sebelumnya. Ini ada datanya. Net income tahun sebelumnya. Kemudian ditambah RE awal dikurangi dengan dividen. Net income 134 ditambah 20 dikurangi 18. Jadilah RE-nya adalah 136. Ini ada cash dividen 18 tuh udah ada datanya, dapatlah, sudah selesai kita membuat SCF. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kita Bu, izin bertanya Bu. Kalau misalkan ada beban dari penyisihan piutang, itu masuknya operating apa gimana Bu? Adjustmentnya? Oh, nanti di operating dia. AFDA kan ya? Iya Bu. AFDA itu masuk ke operating. Nanti itu akan kita bahas di special problem. Nanti ada di slide selanjutnya itu ada. Yang tentang ini sudah nggak ada ditanyakan ya. Nanti AFDA akan kita ketemu nanti di slide berikutnya.
Kita lanjutkan. Sumber informasi tadi kan sudah, komparatif, kemudian analisis RE itu maksudnya RE-nya itu dari mana sih, RE-nya dipakai apa, misalnya RE dipakai untuk bayar dividen, itu maksudnya analisisnya seperti itu ya. RE-nya berasal dari NI tahun sebelumnya ditambah RE beginning dikurangi dividen, itu masuk di sini analisis. Ini semua perubahan yang berhubungan dengan cash atau yang menghasilkan increase dan decrease cash. Kemudian jika ada write-down, amortisasi, depresiasi yang tidak ada hubungannya dengan cash, itu juga harus kita tulis. Ini informasi-informasi yang diperlukan. Ini contoh-contoh adjustment ya. Ini depresiasi expense harus kita tambahkan, amortisasi ini juga kita tambahkan. Ini untuk amortisasi diskon itu kita tambahkan, tapi kalau amortisasi premium itu akan kita kurangkan di sini. Ini amortisasi premium, ini amortisasi diskon. Ini berhubungan dengan pembayaran ke kreditor kan ya, ini berhubungan dengan interest kan ya. Kan pembayaran ke kreditor itu terdiri dari interest dan amortisasi, hitungannya kan seperti itu ya. Jadi kalau pengen detail nanti bisa dilihat di tabel amortisasi di chapter sebelumnya. Jadi kalau proporsi pembayaran untuk interest expense-nya makin besar apa kecil itu. Jadi kalau amortisasi diskon kita tambahkan, amortisasi premium kita kurangkan. Ini increase in deferred income tax liability. Kalau tax liability-nya meningkat harus kita tambahkan, karena sebenarnya tax liability kan kita belum bayar kan ya, baru mencatat liability saja. Ini kan hubungannya dengan perpajakan, lebih bayar atau kurang bayar. Kalaupun meningkat tapi kita belum bayar apa-apa, makanya harus kita tambahkan. Sudah dicatat tapi kita nggak ngeluarin uang gitu ya. Jadi kalau peningkatan deferred income tax liability kita tambahkan karena cash kita belum keluar. Ini kebalikan dengan sini. Kalau decrease kita kurangkan. Loss on investment. Kenapa kita kurangkan? Karena biar kita tidak double pencatatan. Dan lagi pula itu cash-nya, urusan dengan cash-nya sudah masuk ke investing. Misalnya seperti ini, ke penjualan plan aset. Penjualan plan aset kan masuknya ke investing ya. Kalau kita nggak kurangkan lagi di operating, maka akan ada double pencatatan, double counting. Makanya kita kurangkan. Impairment juga kita kurangkan, karena sebenarnya impairment juga tidak ada hubungannya dengan cash. Ini decrease receivable tadi sudah ada logika penjelasannya tadi sudah. Kita lanjutkan di sini. Kalau tadi indirect method, sekarang direct method. Kalau di direct method, kita hanya mencatat cash receipt dan cash payment, penerimaan cash dan pembayaran cash. Penerimaan cash berasal dari penjualan dan dari penerimaan return. Return dari interest revenue, dividend revenue, cash payment tadi contohnya pembayaran ke supplier, ke karyawan, pembayaran operating expense, interest expense, tax expense. Dari cash receipt dikurangi cash payment, maka kita dapatlah net cash dari operating activities. Itu untuk direct method. Ini contohnya di sini.
PT Drogba memulai bisnis tanggal 1 Januari 2019. Datanya seperti ini. PPE inventory, AP, accrue expense payable. Ini contohnya apa accrue expense payable? Ada yang bisa ngasih contoh? Sama dengan prepaid bukannya, Bu? Kalau prepaid expense kan kita anggap sebagai aset kan ya. Contohnya prepaid expense tadi kan prepaid insurance, prepaid rent. Kalau ini contohnya adalah salaries payable. Salaries payable mungkin karyawan gajian biasanya kan tanggal 3, misalnya tanggal 3 Januari. Tapi tanggal 31 Desember kan sudah harus kita catat kan ya. Nah, itu contohnya adalah salaries payable, itu contoh accrue expense payable. AR prepaid expense tadi sudah ada contohnya, ini cash. Ya, accrue expense payable sudah jelas ya. Ini contohnya tadi salaries payable, kemudian interest payable itu di sini accrue expense payable. Ini datanya, kemudian kita diminta membuat SCF direct. Kalau direct kan hanya mencatat cash receipt dan cash payment. Ini laporan, oh ya ini kan data ya. Ini data dari comparative financial position. Ini data dari current income statement. Ini data dari selected datanya. Jadi 3 informasi sudah kita dapatkan. 3 sumber informasi sudah kita dapatkan. Dividen, kemudian ini datanya. Kita mencari cash receipt dulu. Cash receipt dari customer. Cash receipt berasal dari revenue tadi. Ini contohnya sales revenue. Sales revenue kita tambah dan kita kurangkan dari decrease increase-nya AR. Ini logikanya tadi sudah dijelaskan tadi sama dengan indirect ya, penjelasan logikanya. Kalau AR-nya decrease berarti customer kita sudah banyak yang bayar karena AR-nya berkurang. Kalau sudah banyak yang bayar berarti kan harusnya cash-nya nambah dong gitu. Jadi ini ditambah. Ini juga seperti itu logikanya. Ini data sudah ada, sales revenue 780. Saldo AR 15 berarti sebenarnya berapa nih penerimaan dari customer? Kalau ini kan increase AR kan, increase AR berarti penerimaannya sebesar 780 dikurangi AR 765. Tidak ada yang ditanyakan di sini ya. Masih oke lah ya. Kemudian tadi kita sudah mencari cash receipt. Penerimaan cash. Sudah dapat angkanya tadi 765. Sekarang kita cari cash payment. Cash payment yang namanya payment berarti uang keluar dari mana saja? Dari purchase. Purchase. Ada data purchase. Purchase untuk apa? Biasanya kan pembelian untuk ke inventory ya. Pembelian kan untuk pembelian raw material biasanya. Pembelian raw material kan ujung-ujungnya ke inventory ya. Ini data COGS tadi ada 450. COGS tadi data 450. Inventory tadi ada di financial position. Ternyata dia increase 160. Kalau inventory increase berarti kan ada pembelian. Jadi pembeliannya adalah 610. Logikanya sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Ini
kenapa kita hendak mencari, kita kok ngurusin purchase, kenapa? Karena kita hendak mencari account payable-nya. Sebenarnya kita belinya pakai account payable apa pakai cash gitu ya. Ada pembelian 610 tapi saldo AP-nya 60, ada peningkatan AP. Berarti sebenarnya kita bayar tuh berapa sih? Bayar cash ke supplier. Berarti sebenarnya kita cuma bayar 550 karena sebagiannya kita bayar menggunakan utang gitu ya. Jadi pembayaran ke supplier adalah 550. Jadi ini dalam rangka mencari payment, kita mengurutkan dari COGS, kemudian urutannya lagi dengan account payable, seperti itu runutan step-step mencari cash payment. Itu cash paymentnya kita sudah dapat. Ada lagi enggak yang berhubungan dengan cash payment? Yang berhubungan dengan cash payment lagi adalah pembayaran expense. Kemudian tadi ini tadi ada data operating expense-nya 160.000. Expense itu ini income before income tax. Ini di income statement, ini ada datanya. Kemudian kita lihat cash payment for operating expense. Operating expense 160, kita lihat prepaid expense dan accrued expense payable. Peningkatan prepaid expense, tadi disebutkan bahwa peningkatan prepaid expense itu kan berarti kan kita bayar uang ya, cash keluar ya, berarti dia menambah operating expense. Kemudian decrease in accrue. Kalau ini nih, increase dulu deh, increase and accrue expense payable. Contohnya tadi kan salaries payable. Kalau increase berarti kan kita belum bayar uang ke karyawan ya. Berarti kalau kita belum bayar uang berarti kan sebenarnya uang kita masih ada. Increase in accrue berarti kita kurangkan dari operating expense-nya gitu. Kalau decrease juga kebalikannya. Sudah oke logika di sini? Udah oke, ada mau udah ya? Nggak ada yang ditanyakan di sini ya, main logika ya. Oke, ini prepaid. Operating expense, increase in prepaid, increase in accrue expense payable, ini sudah ada. Ini prepaid expense, tadi contohnya prepaid insurance, prepaid rent. Ini contohnya salaries payable, interest payable, ada di sini. Oke, kita dapatkan cash payment dari operating 148. Kemudian cash payment lagi. Cash payment dari income tax payable. Ini datanya tadi 0 karena belum bayar pajak ya tadi ceritanya. Tahun sebelumnya belum bayar pajak, baru bayar di tahun yang bersangkutan dan ternyata balance-nya 0, berarti kita sudah benar-benar bayar secara keseluruhan 48. Ini kita sudah bayarkan, berarti bagaimana? Net cash cash payment-nya berarti kita sudah bayarkan ya 48. Pembayaran ke payment tadi 550 sudah ada penghitungannya. Pembayaran ke supplier 550, bayaran untuk expense sekian, pembayaran untuk income tax sekian, jadi cash receive penerimaan 765, cash payment sejumlah 746, jadi net cash dari operating activities adalah 19. Ini kalau kita menggunakan direct method, kita langsung menghitung cash receive dan cash payment. Ini tambah kurangnya di sekian ya. Ini
accrual basis dari net income dan laporan keuangan lainnya. Ini cash basis untuk SCF. Dapatlah laporan SCF sebagai berikut. Tidak ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Ini juga laporan yang tadi. Nah, sekarang kita ke special problem, hal-hal khusus yang sering menjadi masalah dalam penyiapan SCF, Statement of Cash Flow. Yang kadang menjadi pertanyaan adalah adjustment ke net income. Contohnya adalah tentang depresiasi dan amortisasi. Kalau depresiasi udah jelas ya, kita kan kita tambahkan di rekonsiliasinya, di adjustmentnya, karena depresiasi kan tidak ada uang keluar, tapi sudah terlanjur mengurangi net income. Amortisasi juga kita perlakukan sama seperti depresiasi. Nah, di sini harus kita lihat kalimatnya nih, karena kita nanti UAS kan masih sama formatnya seperti kemarin, yang tentang isian singkat, benar salah dan harus disertai alasan. Ingat ya, kalau ada pertanyaan benar salah nanti harus disertai alasan, sama seperti UAS kemarin. Jadi kalau misalnya hanya menjawab betul salah tanpa reason, tanpa alasan, itu sangat sayang karena akan mengurangi poin nilai gitu ya. Kembali ke sini, amortisasi of limited life. Harus perhatikan bahwa ini adalah of limited life. Jangan sampai ini ternyata tertulis amortisasi of indefinite life. Kan beda kan, kalau indefinite life kan nggak diamortisasi kan ya. Masih ingat? Intangible asset yang diamortisasi adalah yang limited life. Kalau indefinite life atau usianya tidak bisa ditentukan, maka dia tidak diamortisasi. Berarti kan nggak ngaruh ke adjustment ini ya. Kemudian amortisasi of bond discount. Nanti jangan ketukar mana yang ditambah, mana yang dikurang. Jangan sampai ketukar dia diskon atau premium. Itu harus kita perhatikan. Kemudian post retirement benefit cost. Ini hubungannya dengan pensiun plan. Perusahaan harus mengadjust net income dari perbedaan antara cash paid dan expense yang dilaporkan. Kalau dia unfunded berarti kan belum ada cash keluar dari perusahaan ya. Kalau posisinya unfunded, belum terdanai, berarti cashnya belum keluar, berarti harus kita kurangkan dari net income. Itu kalau keterangannya unfunded. Itu logika yang harus kita mainkan di sini. Sebenarnya cash kita sudah keluar apa belum gitu. Kemudian perubahan deferred income tax seperti tadi. Deferred income tax liability-nya tadi naik apa turun? Tadi ada penjelasannya di depan ya. Mengenai tadi ada tabel yang addition sama deduction tadi, itu ada penjelasannya di situ. Dia mempengaruhi net income tapi tidak punya pengaruh ke cash karena tidak ada cash yang keluar ataupun cash yang masuk, hanya pencatatan liability-nya saja. Equity method of accounting, net increase di investment yang menggunakan equity method berarti dia kan yang investasinya antara 20 sampai 50%. Dia tidak berpengaruh ke cash flow. Perusahaan harus mengkurangkan net increase dari net income untuk menghitung net cash flow from operating activities. Jadi kalau ada net income yang berasal dari pencatatan equity berdasarkan equity method ini berarti harus kita kurangkan karena nggak ada pengaruhnya ke cash. Dia hanya
hitung-hitungan akuntansi saja. Itu harus kita kurangkan. Jika ada investasi yang dicatat dengan equity method. Kemudian loss and gain. Loss dan gain yang dicatat di adjustment adalah yang berpengaruh ke net income. Contohnya kalau gain dari penjualan aset misalnya, itu kan dicatat di penjualan aset, kan kita sudah catat di investing ya, penerimaan cash dari investing. Nah, tapi itu kan udah berpengaruh juga di net income. Biar nggak double counting, kita kurangkan atau kita tambahkan di adjustment tersebut. Bisa dipahami di sini? Ini maksudnya sih biar nggak double counting aja sih, karena kita sudah nyatat di investing activities. Loss dan gain yang kita adjust adalah yang berpengaruh di net income. Bagaimana jika ada loss dan gain yang tidak ngaruh ke net income, misalnya unrealized gain, itu kan masuknya ke OCI ya. Kalau yang masuk ke OCI kan nggak berpengaruh ke net income kan. Jadi kalau ada unrealized loss atau gain yang nggak ngaruh ke net income, berarti nggak usah kita apa-apain, nggak usah kita adjust di SCF-nya. Jadi yang kita adjust di SCF adalah yang masuk ke net income saja. Kalau yang tidak masuk ke net income berarti sudah tidak usah kita apa-apain, nggak kita adjustment. Kemudian share based compensation, kalau misalnya ada pembagian profit itu yang berpengaruh ke expense, misalnya ini namanya ada compensation expense. Ini biasanya kalau kita ngasih bonus ke karyawan misalnya ya. Kemudian kita catat expense, misalnya dari bonus ke karyawan ada expense yang kita tarik, misalnya untuk tax expense gitu ya, tax expense dari bonus karyawan tersebut. Itu kan nggak ada hubungannya ke cash kita kan, itu hanya pencatatan di akuntansi, karena nanti setelah kita tarik tax dari bonus karyawan kan langsung kita serahkan ke government gitu ya. Jadi itu dianggap tidak ada hubungannya dengan cash. Tapi karena sudah dicatat di net income sebagai pembayaran tax juga, maka harus kita adjust juga. Nah, itu sama seperti tadi, sudah terlanjur mengurangi net income, tapi tidak ada cash yang terpengaruh, berarti harus kita tambahkan lagi di SCF-nya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kemudian AR. Ini AR sih penjelasannya seperti tadi. Ini tentang AFDA nih. Ini bukan tentang AR-nya. Kalau tentang AR-nya kan sudah dijelaskan tadi pengaruh tentang logikanya seperti apa. Ini sekarang tentang AFDA yang tadi ditanyakan. Kalau di indirect method, itu kita pencatatannya ada yang namanya one method, ada yang alternate method. Alternate method itu berarti net ya. Kita langsung tulis increase in AR, sudah langsung kita kurangkan AFDA-nya di sini. Sedangkan kalau di one method kita pisah-pisah AR sendiri, AFDA sendiri. Kemudian AFDA itu kan berasal dari pembebanan bad debt expense. Because increase in AFDA berasal dari pembebanan bad debt expense, berarti sedangkan AFDA sendiri kan nggak ada hubungannya dengan cash kan ya, hanya pencatatan akuntansi saja ya. Karena sudah berhubungan dengan bad debt expense, semakin meningkat AFDA berarti kan debt expense-nya juga tinggi kan. Berarti kalau increase berarti di sini
afdanya ini increase. Kalau afdanya increase kan sama dengan expand increase ya, berarti bagaimana perlakuannya? Increase in afda, berarti kita tambahkan sebenarnya ya, tapi kalau di net langsung kita kalkulasi dengan AR-nya. Tapi sebenarnya kalau kita mau sendiri-sendiri one method ditulis terpisah, maka ini kita tambahkan karena peningkatan afda itu seiring dengan peningkatan BDE, Bad Expand. Padahal afda ini nggak ada hubungannya dengan cash. Jadi kalau BDE naik, afda naik, itu kan mengurangi net income ya. Berarti di sini SCF cash basisnya harus kita tambahkan kembali. Sudah oke di sini? Sudah, nggak ada ditanyakan. Oke. Ini kalau one method, metode satu-satu kita tulis sendiri-sendiri. Ini net method atau net approach, kita tulis langsung netnya. Dan biasanya kalau di buku Keso ini kita menggunakan net approach. Kemudian itu yang menggunakan indirect method. Bagaimana kalau direct method? Company should not net. Jadi sebaiknya tidak menetkan afda dari AR, jadi ditulis terpisah afda dengan AR. Kemudian bagaimana cara penulisannya? Ini datanya seperti ini, salaries, utilities, BDE-nya 6.000, BDE-nya 6.000. Kita lihat yang direct method, data seperti ini. Ditulis bahwa company should not net, tidak boleh menetkan dari afda. Tidak boleh menetkan dari AR. Jadi kita tulis cash flow from operating, cash receive-nya adalah 85. 85 dari mana? Sebentar kita tinggal dulu ini. Kita lihat dulu cash paid-nya. Cash paid-nya adalah salaries dan utilities. Tadi kan ada BDE ya di income statement, tapi tidak kita tulis salaries paid-nya karena ini tidak ada pengaruhnya ke SCF. Jadi cash paid-nya adalah salaries dan utilities. Kemudian cash receive-nya tadi dari revenue 100, kemudian dikurangi dengan 9.000 tadi. 9.000-nya adalah net yang tadi, net dari AR dikurangi afda tadi ya netnya. Kemudian 6.000 dari apa lagi? Ini 6.000 dari BDE-nya. Kenapa dikurangkan juga? Ini biar seimbang, istilah match antara cash receive dan cash payment. Di sini kan cash payment-nya sudah kita keluarkan 6.000, berarti di sini juga harus kita keluarkan 6.000-nya biar match antara cash receive dan cash payment. Itu dalam rangka meng-matchkan antara cash receive, pencatatan antara cash receive dan cash paid. Oh ini kan netnya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kenapa ini dikurangkan 6.000? Udah oke semua? Ini kita kurangkan lagi dalam rangka untuk meng-matchkan antara cash receive dan cash payment. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kemudian kita
tentang working capital. Apa sih working capital? Working capital atau modal kerja itu adalah CA min CL. Current asset dikurangi current liability. Perubahan working capital. Perubahan working capital meskipun dia mempengaruhi cash tapi tidak berpengaruh ke net income. Ini kan CA min CL ya, hubungannya sama current asset, current liability. Jadi dia tidak ada pengaruhnya ke net income. Contohnya pembelian short term non trading equity securities, pembelian dari perusahaan lain sekuritas yang short term dan non trading. Pembelian ini masuknya ke investing. Kan dia berpengaruh ke aset kan, kalau beli kan harus pakai duit kan ya. Dia berpengaruh ke cash tapi nggak ngaruh ke net income. Baru hanya pembelian saja, belum ada return apapun dari pembelian ini, belum ada dividen revenue atau belum ada interest revenue dari sini. Jadi hanya pembelian saja. Berarti dia tidak berpengaruh ke net income karena belum ada pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, ini contoh working capital yang berpengaruh ke aset tapi tidak berpengaruh ke net income. Jadi pencatatannya hanya di investing, nanti akan dicatat di cash flow from investing. Kemudian contohnya penerbitan short term non-trade note payable for cash. Penerbitan misalnya note payable atau bond payable gitu ya, untuk mendapatkan uang cash. Kita belum bayar interest apapun, belum catat interest apapun di tahun yang bersangkutan, baru hanya penerbitan saja. Jadi dia dicatatnya di financing, pendanaan ya, tapi nggak ngaruh ke operating. Itu kemudian cash dividend payable juga ini dicatatnya di financing. Masih payable kan belum ada cash keluar ya, berarti dia belum masuk ke net income. Ini karena payable. Ini kira-kira sudah masuk ke financing activities belum? Masih payable nih ceritanya. Belum ya. Ya, ini belum dicatat ke financing. Kalau udah cash dividend paid, udah dibayarkan, baru dia masuk ke financing, mengurangi cash flow dari financing. Ini dari 3 hal ini bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Oke, kemudian net loss. Ini kalau tadi net adjustment-nya kan pertama selalu diawali dengan net income ya. Kalau net loss ya udah kita tulis apa adanya, loss dalam kurung seperti ini. Apakah dimungkinkan ada net cash yang negatif? Mungkin enggak? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kalau negatif ya udah di negatif gitu ya. Jadi kita tulis apa adanya gitu. Kalau net loss hanya seperti itu penjelasannya. Ini net cash provide by operating activities. Ini juga tadi pembahasan tentang operating activities. Jadi yang special problem ini kebanyakan bermasalah di operating activities karena kita banyak adjust di situ ya. Adjustnya di operating activities. Net loss, kemudian disclosure yang ditulis di CALK adalah signifikan non-cash transaction, transaksi non-cash yang signifikan. Ini harus kita tulis di disclosure atau CALK. Yang harus di-disclose atau di-report adalah contohnya pembelian aset dengan liability. Misalnya dengan mengeluarkan bonds payable atau pembelian aset menggunakan finance lease. Kita dapat aset, kita dapat mesin dari finance lease, itu harus dilaporkan. Biar pembaca laporan keuangan mengerti
ini ada mesin baru tapi kok nggak ada uang cash keluar gitu. Oh ternyata itu dapat dari finance list. Itu harus kita tulis biar tidak salah paham para pembaca laporan keuangan. Atau pembelian aset dari penerbitan saham. Jadi dia penerbitan sahamnya nggak untuk mendapatkan uang cash, tapi penerbitan sahamnya untuk mendapatkan aset langsung. Kemudian contoh lain, penukaran non monetary aset. Ini kita sudah pernah belajar, misalnya dulu truk ditukar dengan truk gitu kan. Itu kan ada kita mendapatkan truk baru nih gitu. Dapat dari mana nih truk baru? Oh ternyata dia ditukar dengan truk yang lama. Misalnya seperti itu. Jadi harus dijelaskan di laporan keuangan di CALK-nya. Refinancing juga harus kita tulis. Jadi kita nanti pembaca laporan keuangan bisa tahu, oh ternyata debt-nya nggak jadi dibayar tahun depan, ternyata dia diundur lagi itu ya. Contohnya refinancing. Kalau diundur lagi berarti tahun depan perusahaan nggak harus banyak bayar utang karena masih diundur ke beberapa tahun ke depannya. Misalnya seperti itu. Konversi dari preference share atau obligasi ke ordinary share. Ini juga mungkin jadi pembaca laporan keuangan bisa memperkirakan, oh ternyata debt-nya nggak jadi dibayar dengan cash tapi dibayar dengan ordinary share gitu. Kemudian penerbitan saham untuk melunasi utang. Jadi kita bisa mengerti mengeluarkan saham kok nggak ada uang cashnya, kemana nih sahamnya buat apa? Ternyata untuk langsung melunasi debt. Jadi dia bayar debt-nya menggunakan saham. Seperti ini ya, ini contohnya sama seperti nomor 4. Nah kemudian worksheet-nya. Worksheet-nya ini tidak saya bahas. Worksheet-nya kalau di AKM biasanya jarang ya diminta bikin worksheet, paling diminta membuat laporan keuangannya kalau di AKM. Ini step-stepnya seperti ini. Mengenai contohnya bagaimana nanti teman-teman bisa lihat sendiri di buku ya, tapi tidak ada yang aneh sih kalau menurut saya, maksudnya nggak ada pertanyaan-pertanyaan khusus gitu. Ini yang penting kita tahu step-stepnya, step membuat worksheet. Kita tulis financial position-nya, beginning and ending. Kemudian kita tulis explain-nya tentang apa, naik turunnya. Kan efeknya ya, efek on the statement of cash flow. Kita tulis efeknya. Ini increase decrease-nya, jadi maksudnya seperti itu. Kalau materi tentang SCF ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, saya masih belum jelas yang bagian AFDA yang di direct method. Jadi kayaknya di slide-nya itu nggak ada kata-kata AFDA-nya Bu. Jadi saya bingung gitu Bu, ngikutinnya gimana. AFDA yang direct method. AFDA yang direct ini maksudnya? Ya kan di slide-nya tuh kayak nggak ada isinya, nggak ada kata-kata AFDA. Kan ini gitu. Ya. AFDA itu kan adanya di financial position ya. Ini kebetulan data yang ditampilkan kan income statement-nya, jadi kita seolah-olah tidak melihat AFDA-nya ada di mana gitu ya. AFDA itu kan berasal dari sini kan, sambungannya ke sini dari BDE, Net Expense. Jadi kalau dan di sini di slide ini itu masih ada kelanjutan dengan data di atasnya. Jadi kita tetap pakai data yang ini. Nih datanya di sini, AFDA-nya di sini. Jadi datanya ada ikut yang di indirect method. Oh gitu. Jadi memang datanya masih ngikut ya, masih satu piece gitu ceritanya. Jadi kita lihat di yang BDE-nya aja ya Bu ya?
Ya, yang dari BDE juga bisa. Karena ini kan ada keterangan. Karena increase-nya AFDA itu berasal dari pembebanan BDE gitu. Jadi lihat BDE-nya pun kita bisa tahu. Ini BDE kan. Ibu. Nah, dan datanya pun kebetulan di case ini datanya juga ada di slide sebelumnya, masih nyambung dengan indirect method. Ini datanya kan sama yang dipakai kan. Begitu. Bisa diterima penjelasannya? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Ya. kalau misalkan ada keterangan dibilang ada write off, kan itu BDE pada AR ya Bu? Write off ya. Ya, nanti dampaknya kalau ada dampak ke salesnya nggak Bu? Kan itu ada Sales. AR kan, di Ya. AR ngaruh kan kalau di sales. Nah, kalau misalkan ada keterangan write off gitu, itu gimana ya Bu? Iya, kalau write off itu kalau di SCF-nya nggak ngaruh. Kenapa? Karena dianggap bahwa write off-nya itu tidak ada hubungannya dengan cash collection-nya ya. Walaupun dia melibatkan AR gitu Bu? Kalau AR-nya ya. Kalau di sebentar. Kalau ya, jadi kalaupun dia melibatkan AR, kalau yang di case itu saya dibilang bahwa dia tidak ada pengaruh ke cash collection, jadi dia tidak akan di-adjust gitu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sih. Nanti kalau misalnya ada hal-hal baru, nanti saya coba sampaikan lagi. Tapi karena kadang-kadang saya lupa, minta tolong nanti coba dikonfirmasi lagi ke saya ya, mungkin besok atau ya besok lah ya kira-kira, tolong dikonfirmasi lagi ke saya. Ini siapa yang bertanya? Dian Bu. Dian ya. Ya, sementara yang saya tahu sih kalau write off-nya itu write off-nya tidak ada pengaruh di SCF ya. Sementara itu dulu ya Dian ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau info baru nanti saya sampaikan. Baik Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau SCF sih biasanya memang selama ini kalau saya ngoreksi SCF itu hampir selalu betul ya jawaban dari di ujian-ujian. Jadi insya Allah ini materi SCF adalah materi yang cukup bisalah kita kuasai gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke kuis sedikit ya. Kuisnya sedikit kok, jadi sebentar saya kirim di WA saja ya. Baik Bu. Nanti kita kumpulkan di GCR paling lambat jam, bentar saya tulis dulu. Oh ya teman-teman, kalau mau keluar dari Google Meet-nya dipersilakan ya, kita lanjut di WA saja ya. Monggo kalau mau keluar nanti kita lanjut di WA. Siap Bu. Ya.